Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gisna Saharani Nur Fadilah, NPM 222151086. Di video kali ini saya akan membahas tentang jawaban ujian akhir semester filsafat dan sejarah matematika. Pembahasan yang pertama adalah hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian yang luas, filsafat bertujuan memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia mengenai konsep-konsep hidup secara ideal dan mendasar bagi manusia agar mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan. Filsafat merupakan studi melalui penggunaan kekuatan pikiran sebagai puncak akhir sebab-sebab terjadinya sesuatu. Sedangkan filsafat pendidikan sesuai dengan peranannya merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan dan pelaksanaan. Pendidikan filsafat dengan cara kerjanya bersifat sistematis, universal, radikal, yang mengupas dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Dengan filsafat pendidikan, masyarakat akan lebih mampu meningkatkan fungsi dan kesejahteraan hidupnya. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting, sebab ia mendasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Idi, filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dengan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menjual sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang terakhir, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Jadi antara filsafat pendidikan dan filsafat terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Dengan demikian, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan menjadi penting karena masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri filsafat. Yang pertama ada implikatif. Ilmu filsafat sering memikirkan akibat yang didapatkan dari suatu pemikiran. Tujuan hal ini supaya manusia selalu dapat melahirkan berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan intelektualitas. Nah, selanjutnya memiliki sifat yang universal. Secara umum, pemikiran filsafat memang tidak ada sangkut pautnya dengan objek-objek tertentu atau cenderung bersifat universal. Contoh dari pemikiran ini seperti kebebasan, keadilan, dan moral manusia. Yang ketiga, tidak faktual. Tidak faktual dalam konsep filsafat merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan menciptakan berbagai dugaan yang logis dan masuk akal dalam menangani sesuatu yang tanpa bukti. Hal ini dikarenakan pemikiran tersebut telah melampaui batas-batas fakta ilmiah. Yang keempat, berhubungan dengan nilai. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat C.G. Dulles ialah upaya manusia dalam mencari pengetahuan. Upaya tersebut berupa fakta yang biasa disebut dengan penilaian, sehingga yang dimaksud dengan penilaian di sini yaitu antara susila dan asusila, serta yang baik dengan yang buruk. Sehingga filsafat berperan sebagai penegak yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Yang kelima, berhubungan dengan arti. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya,
Sesuatu yang dianggap berarti pasti memiliki sebuah nilai. Karena itu, sifat filsuf sering menggunakan bahasa ilmiah dan berbagai kalimat yang bersifat logis supaya ide-ide di dalamnya memiliki nilai tersendiri. Selanjutnya, tentang perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan terstruktur dari matematika itu sendiri membuat pengkaji ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasa filsafat lainnya. Bidang pengetahuan yang disebut filsafat matematika adalah hasil pemikiran filsafat yang sasarannya ialah matematika itu sendiri. Sedangkan filsafat pendidikan matematika merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika menguraikan metodologi pendidikan matematika atau epistemologi, hakikat pendidikan matematika atau ontologi, dan nilai pendidikan matematika atau aksiologi. Jadi perbedaan dari filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika adalah jika filsafat matematika mengkaji tentang anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika, sedangkan filsafat pendidikan matematika mengkaji tentang pendidikan matematika. Selanjutnya ada tujuan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Tujuan filsafat pendidikan yang lainnya yaitu ada dengan berpikir filsafat seseorang bisa menjadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Lalu seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga ada memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis pula sehingga seluruh pengetahuannya merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Nah, yang terakhir, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Nah, ada juga tujuan filsafat pendidikan juga dapat dilihat dari beberapa aliran filsafat pendidikan yang dapat mengembangkan pendidikan itu sendiri, yaitu ada idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau perilaku, maupun metafisika atau hakikat keaslian. Selanjutnya ada fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama itu untuk memahami sistem pengajaran, kedua untuk mengkritik asumsi-asumsi dan fakta-fakta, yang ketiga untuk membimbing asas-asas pendidikan, dan yang terakhir menerima perubahan-perubahan. Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih mendalam, serta lebih kompleks yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Seorang guru, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat pendidikan. Seorang guru perlu memahami dan tidak boleh buta terhadap filsafat pendidikan, karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Tujuan pendidikan perlu dipahami dalam hubungannya dengan pendidikan hidup. Guru sebagai pribadi mempunyai tujuan hidupnya dan guru sebagai warga masyarakat mempunyai tujuan hidup bersama. Filsafat pendidikan harus mampu berarti calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan karena agar pemahamannya lebih kompleks dan luas. Calon guru juga harus memahami filsafat pendidikan agar dijauhkan dari perbuatan mencoba-coba dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika.
Nah, secara umum tujuan diberikan mata kuliah filsafat matematika adalah harapan agar mahasiswanya mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Filsafat matematika berpikir menyediakan landasan atau fondasi pengetahuan matematis yang sistematis dan yang secara absolut dapat melindungi landasan tersebut dari berbagai macam kontradiksi dan paradoks dalam kaitannya dengan kebenaran matematis. Selanjutnya ada aliran filsafat matematika. Yang pertama, Platonisme. Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi. Platonisme memandang objek-objek matematika adalah real dan ekstensi real objek dan struktur matematika adalah sebagai ekstensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Selanjutnya, logisisme. Perkembangan logika sebagai ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan lain. Selanjutnya ada intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri dengan ide-ide. Setidaknya untuk semua tujuan praktis, segala sesuatu termasuk matematika hanya ada dalam pikiran. Selanjutnya ada absolutisme. Pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah kebenarannya, yang bersifat absolut atau mutlak, merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti, dan kebenaran hanya tergantung pada logika dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir ada falibilisme. Menurut falibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna atau falibel, tidak kokoh, dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Alasan terakhir tentang bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Pendapat bahwa filsafat merupakan ayah ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Dalam lintasan sejarah, kedua saudari kembar filsafat dan matematika itu selanjutnya tumbuh bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika Pythagoras. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain yang pertama ada filsafat dan geometri. Suatu cabang matematika lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Yang kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno membincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak waktu dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematika. Demikian sejak permulaan sampai sekarang, filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Sekian video pembahasan tentang jawaban ujian akhir semester filsafat dan sejarah matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.